Oke, jadi pembelajaran hari ini ada 3 hukum yang akan kita pelajari, yaitu tekanan hidrostatis, Pascal, dan Archimedes. Ya. Nah, percobaan yang kemarin, ya, menggunakan botol kemudian dilubangi bagian atas bawah dengan tengahnya. Kemudian hasil yang dari pengamatan dan percobaan ini, lintasan yang keluar dari ketiga titik pada lubang itu berbeda-beda. Sebutkan mengapa demikian. Saya Bu Dwi Reskiananda, Bu. Ya. Saya Bu Anantasada. Saya Bu Dwi Reskiananda, Bu. Ya, Dwi Reskiananda, silakan. Lintasan air yang keluar dari ketiga lubang tersebut berbeda-beda dikarenakan semakin tinggi lubang dari dasar wadah, maka semakin pendek pancaran airnya. Sebaliknya, semakin dalam lubang dari permukaan, maka semakin panjang pancaran airnya. Ya, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa lebih pendek? Kenapa bisa lebih panjang? Saya Bu Nuralifa Yunus. Siapa? Ibu mau kami menjawab. Ya, atas nama siapa? Nur Alifa Yunus, kelas 81, Bu. Nur Alifa Yunus, kelas 81. Oke, silakan. Hal ini bisa terjadi karena lubang paling bawah mendapat tekanan beban dari seluruh massa air yang ada di atasnya, sehingga kekuatan pancaran air lebih besar. Tekanan bukan itu, Bu. Karena kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam kedalaman air, maka semakin besar tekanan yang diterima, baik itu di ruang tertutup maupun di ruang terbuka. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Sudah tidak ada? 2 orang tadi, Dwi Reski dengan Nur Alifa Yunus. Masih ada yang mau tambahkan? Saya, Bu. Atas nama? Saya, Bu. Arkani Al-Mahdi. Arkani, silakan. Karena lubang botol yang paling bawah memiliki tekanan gaya gravitasi yang tertinggi dari air di atasnya, sehingga lubang yang paling bawah mendapatkan dorongan yang lebih besar. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Saya Bu Syifa. Siapa? Kasih jelas. Syifa Aulia, silakan Syifa. Tekanan yang diberikan pada masing-masing lubang juga berbeda. Lubang yang paling bawah memiliki laju air bukan yang lain. Ini disebabkan bawah posisinya, tekanan yang diberikan juga pada posisi yang paling atas. Kekuatan ditentukan oleh besarnya tekanan dalam air atau zat. Hal ini berarti semakin dalam suatu dalam permukaan, maka semakin besar tekanan hidrostatis. Oke, cukup. Sudah tidak ada lagi yang mau tambahkan? Ada lagi yang mau tambahkan? Sudah tidak ada? Sama semua ya jawabannya? Saya buat muncul. Namanya siapa?
Atas nama siapa? Najwa, Bu. Siapa? Najwa. Najwa, silakan. Semakin dalam kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Oke. Ya, hampir sama semua ya jawabannya. Disebabkan karena tekanan hidrostatis. Dikatakan tekanan hidrostatis ya. Nah, tekanan hidrostatis ini terdapat pada zat alir. Zat alir di sini dimaksud adalah zat yang bisa mengalir. Contohnya itu air. Nah, tekanan ini akan ada apabila air yang dalam botol ini tidak mengalir. Jadi pada saat air sudah mengalir, seperti air sungai yang mengalir deras, persamaan tekanan hidrostatis lagi itu bukan lagi digunakan, tetapi ada lagi persamaan yang lain. Jadi persamaan tekanan hidrostatis berlaku untuk zat yang mengalir atau biasa kita sebut fluida atau zat cair apabila zat cairnya itu statis atau tidak mengalir, ya. Nah, tekanan di lubang C, B, dan A logikanya seperti ini. Ini kan paling bawah, ya. Ini paling bawah. Berarti banyak air yang berada di atasnya. Nah, dibandingkan di titik B dan di bagian titik A. Paling sedikit titik A karena apa? Sedikit air yang berada di atasnya. Nah, karena sedikit air berada di atasnya berarti yang menekan di titik A juga itu kecil. Dibandingkan di bagian titik C, banyak air di atasnya, berarti yang menekan itu banyak. Berarti tekanannya di sini itu besar dibandingkan tekanan yang ada di atas. Logikanya seperti itu. Nah, karena dia berada dalam air, makanya dikatakan tekanan hidrostatis. Ya, tekanan yang berasal dalam air. Jadi semakin dalam berarti yang menekan itu semakin banyak atau tekanannya itu semakin besar, sehingga di titik C lebih besar tekanannya dibandingkan di titik A dan B. Nah, bagaimana cara mengukurnya kalau ini lebih banyak? Mengukurnya dengan pancuran airnya. Kalau pancuran airnya itu keras, berarti tekanannya juga keras. Kalau pancuran airnya itu lemah, berarti yang menekan juga itu lemah. Jadi ini pancuran air hanya indikator untuk menentukan yang mana lebih besar tekanannya, B, C, atau A. Ya? Nah, jadi ini cuma indikatornya. Oke, jelas? Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lihat bagaimana persamaannya ya. Nah, sekarang masih ingat rumus hukum, masih ingat persamaan untuk tekanan yang minggu lalu kita pelajari? Apa persamaannya? Saya Bu Nuralifa Yunus. Ya, silakan Nuralifa. P sama dengan F per A. Oke, ya. Jadi P sama dengan F per A. Jadi P sama dengan besarnya gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, dari persamaan ini maka kita akan cari persamaan ukur untuk tekanan hidrostatis. Nah, V di sini gaya yang dimaksud sini adalah gaya yang ada dalam air yang tidak lain adalah beratnya. Ya, beratnya. Ya, tidak lain adalah beratnya air. Nah, berat beda dengan massa ya. Berat itu sama dengan
Massanya, berarti massa di sini adalah massanya air, dikalikan dengan percepatan gravitasi, itu berat. Jadi kalau ibu bilang 50 kg, itu bukan berat saya, tapi berapa berat saya adalah 100 Newton. Kenapa? Karena berat itu adalah gaya. Jadi berat itu sama artinya dengan gaya. Gaya berat. Ya. Jadi ibu ganti di sini V itu dengan W. Ya. V gaya situ dengan gaya berat. Gaya berat sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, ini air. Ya, ini air. Berarti dia memiliki karakteristik. Besaran yang mengukur untuk karakteristik itu adalah besaran rho. Ya, rho, bukan P, rho. Ini dibaca rho. Jadi tidak berbentuk seperti ini, tapi agak bulat. Nah, rho itu atau massa jenis, biasa kita sebut dengan massa jenis, adalah massa per volume. Massanya air, kalau massa jenis air per volumenya air, ya. Massa per volume. Berarti massa sama dengan massa jenis dikali volume. Berarti ini ibu ganti. Ya, ibu ganti massa jenis. Wah, besar sekali. Oke, ibu ganti massa jenis dikali V dikali G. Ini ya. Itu berat. Ya. Nah, volume satuannya adalah meter pangkat 3. Meter kali meter kali meter. Ya. Nah, luas dikali dengan tinggi itu adalah volume. Ya, luasnya ini dikali dengan tinggi, luas penampangnya ini dikali dengan tingginya itu adalah volume. Berarti ibu bisa tuliskan volume sama dengan luas dikali dengan tinggi, berapa ketinggian, dikali dengan percepatan. Jadi volume ibu ganti dengan luas alas dikali tinggi. Nah, ini ibu masukkan di sini, ya. Ya, ibu masukkan P sama dengan rho dikali dengan A dikali dengan H dikali dengan G. Percepatan gravitasi dibagi dengan A, luas penampang, ya. Nah, ini ada A di atas, ada di A di bawah. Kita hapus saja, ya, karena sama nilainya. Berarti saya dapatkan tekanan hidrostatis. Ini ibu kasih simbol pH supaya beda, ya. Nah, pH sama dengan rho H kali percepatan gravitasi. Oke. Nah, maka kita dapatilah rumus untuk percepatan tekanan hidrostatis rho GH atau rho Hg. Ya. Nah, massa jenis. Jadi kalau misalkan air, massa jenis ini ada ketetapannya, ada nilainya. G juga itu percepatan gravitasi, ada nilainya. Nah, dengan kata lain, tekanan hidrostatis ini sangat bergantung dengan kedalaman. Kedalaman yang diukur adalah kedalaman benda, berarti kalau mengukurnya itu dari permukaan, ya, jangan dari dasar. Jadi H di sini diukur dari permukaan, dari atas sampai ke lubang, itu kedalaman, ya. Itu kedalaman benda atau H dalam satuan meter. Massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik,
sedangkan G satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kalau begitu, tekanan hidrostatis satuannya adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Ya, jadi satuannya masih sama, Pascal atau Newton per meter kuadrat. Oke, jelas sampai di sini? Kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, sekarang dilihat contoh soalnya ya. Jadi seorang penyelam sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Apabila massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3, percepatan gravitasi bumi itu 10. Jadi ini Ibu maksud dengan ketetapan ya. Kalau air itu 1000 kg per meter kubik. Kalau air, jadi kalau minyak beda lagi. Atau oli beda lagi, minyak tanah beda lagi, ya. Kemudian percepatan gravitasi bumi itu 10, ini bulatkan saja ya. Sebenarnya 9,8, tapi pada umumnya itu digunakan 10 meter per sekon kuadrat. Ini ketetapan ya. Nah, maka berapakah tekanan hidrostatis? Ya, jadi ini kedua-duanya ketetapan, berarti tekanan itu hidrostatis itu sangat berpengaruh kedalaman ya. Nah, kalau begitu kita pakai saja rumusnya yang tadi ya. Berarti yang diketahui ini adalah kedalaman. Kedalamannya berapa? Kedalamannya sama dengan 10 meter. Oke. Kemudian massa jenis, berarti massa jenis Rho. Nilainya berapa? 1000 kilogram Kampus sekarang tutuan 1000 kilogram per meter kubik. Jangan Pak. Kalau ada apa-apa nih, pusing sendiri gitu. Enggak. Antar dulu, Mama. Ya. Mama antar gitu. Kemudian percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah tekanan hidrostatis. Berarti tinggal kita gunakan saja persamaan yang tadi ya. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah Rho G kali H ya. Tinggal masukkan rumusnya. Rho-nya berapa? Rho-nya 1000 ya, 1000. Ini kalau kalian tulis dengan satuannya ya. Cuma ini apa? Kemudian G-nya itu 10 dan H-nya itu 10. Berarti tekanannya berapa? Berapa tekanannya kalau begini? 100.000. Iya, 100.000 ya. Jadi tekanan yang diderita oleh penyelam itu 100.000. Jadi semakin dalam, maka tekanan yang dialami oleh penyelam dalam air itu semakin besar. Nah, dalam satuan Pascal. Ya. Jadi kalau kita menyelam semakin dalam, berarti ya, air menekan kita semakin banyak. Beda halnya kalau kita berada di atas atau di dekat permukaan, berarti air menekan kita juga sedikit. Ya. Oke, jelas sampai di sini?
Jadi ini garis bawahi, kedalaman ini diukur dari permukaan. Ya, kedalaman diukur dari permukaan. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut. Nah, sekarang di kelas, ibu lupa di kelas berapa itu, ada yang menggunakan kantong plastik, ya. Jadi kantong plastik yang dilubangi kemudian ditekan, itu bukan masuk hukum hidrostatis, tapi dia ke hukum Pascal, ya. Kemudian air memancar dari lubang-lubang. Mengapa demikian? Siapa yang bisa kasih alasan? Ketika air masuk ke dalam, diisi kantungnya, kemudian ditekan kantungnya, airnya memancar. Mengapa demikian? Ada yang bisa? Rafika Resok, Bu. Siapa? Rafika Resokfa. Rafika, ya silakan Rafika. Karena tekanan yang kita berikan dengan meremas plastik diteruskan ke lubang-lubang pada plastik, sehingga air memancar keluar lubang. Semakin kuat kita meremas plastik, maka semakin besar pula tekanan yang akan diteruskan ke segala arah. Oke, tepat sekali ya. Jadi sudah tepat. Jadi itulah yang dimaksud dengan hukum Pascal. Jadi tekanan yang dialami oleh zat cair akan diteruskan oleh zat cair tersebut ke segala arah sama rata. Ya, ini double-double ibu ketik. Jadi tekanan yang dialami oleh zat cair itu akan diteruskan ke segala arah sama rata. Jadi yang menekan itu adalah tangan, yang tertekan itu adalah air. Nah, tekanan yang diderita oleh air ini akan diteruskan ke segala arah. Berarti dia akan diteruskan ke lubang-lubang. Ya. Nah, ini indikatornya sama seperti tadi ya. Lubang ini indikatornya sama. Kalau besar tekanannya berarti pancuran airnya juga semakin keras. Nah, tapi ini tidak mengidentifikasikan adanya percobaan tekanan hidrostatis. Kenapa? Karena ini kita gunakan kantong plastik. Jadi ukurannya kantong itu tidak beraturan, tidak sama dengan botol. Jadi kalau percobaan ini lebih ke hukum Pascal, ya, untuk mengidentifikasikan bahwa ternyata tekanan itu diteruskan ke segala arah. Nah, hukum Pascal ini aplikasinya di dongkrak hidrolik. Ada yang pernah lihat dongkrak hidrolik? Biasanya ada di servis mobil. Jadi digunakan untuk mengangkat mobil yang mau diservis. Atau biasanya kalau mau ban mau diganti, biasanya ada di bengkel-bengkel kecil ya, mobil ban mobil yang mau diganti itu. Sebentar dulu ya. Panggil dulu nak, panggil. Ikan. Mak. Iya, Hari kenapa, Deng? Seribu anak-anak kah?
Halo? Oke, Ibu lanjut ya. Halo? Ya, Bu. Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Jadi aplikasinya bisa kita lihat di dongkrak hidrolik. Kalau biasakan di bengkel-bengkel mau servis mobil atau mau mengganti ban ya, didongkrak saja. Atau di mesin-mesin yang canggih itu bisa diangkat mobilnya menggunakan dongkrak hidrolik. Nah, ini pengaplikasian dari hukum Pascal ya. Sekarang kita cari bagaimana bentuk persamaannya. Tadi dibilang hukum Pascal, tekanan akan diteruskan ke segala arah. Di bagian mana yang menekan? Bagian ini menekan. Jadi kita menekan di sini, di luas penampang yang kecil. Ini tekanan. Ya, jadi ini P1. Kita sebut P1. Kemudian tekanan ini akan diteruskan ke segala arah, berarti dia akan menuju ke luas penampang yang kedua. Ya. Nah, ini kita sebut dengan P2. Tekanan akan diteruskan ke segala arah. Nah, yang menekan di P1 kemudian akan diteruskan ke luas penampang yang lebih besar. Berarti P1 itu sama dengan P2. Berarti P1 itu sama dengan P2. Mama, boleh minta 5.000? Ya. Ya. Nah, tadi sudah kita jabarkan bahwa tekanan itu adalah ruas penampang, gaya per luas penampang. Berarti ini V1 per A1. Sama kayak dek tak? Ya. Ngajarkan dulu. Berarti P2 itu sama juga dengan V2 per A2. Ya. Nah, inilah persamaan untuk hukum Pascal. Ini persamaannya. Ya. Jadi persamaan hukum Pascal sama dengan V1 per A itu luas penampang di sini sama dengan V2 per A2. A itu luas penampang di yang besar. Oke, jadi tekanannya di sini dengan di sini itu sama. Oke, kita lihat aplikasinya. Di mana keuntungannya? Coba dilihat contoh soalnya. Jadi sebuah mobil, alat pengangkat mobil digunakan untuk mengangkat mobil yang masanya 4.000 ton. Kalau 4.000 ton itu berapa kilogram? 4.000 ton itu berapa kilogram? 1 ton berapa kilogram? 1.000. Ya, 1.000. Kalau 4 ton berarti berapa kilogram? 4.000. Iya, 4.000. Berarti ini massanya nih mobil sama dengan ini baru massa ya. Massa mobil itu baru, ini baru massa. Massa mobil sama dengan 4.000 kilogram. Kita ubah dulu ke kilogram. Ya. Iya. Kalau 4.000 kilogram, berapa beratnya nih mobil? Berapa beratnya? Ini kan 4.000. Beratnya sama dengan, nah, berat itu tidak lain adalah massa dikali percepatan. Gravitasi ini dihafal. Ini rumus universal, ini dipakai di mana-mana.
ya. Ya, massa dikali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya berapa? Ini percepatan gravitasinya G. Berapa? 10. Berarti saya dapat gaya berat itu 4000 dikali 10 sama dengan berapa? Berapa? 4000 kali 10? 40.000. Iya, 40.000. Berarti beratnya ini mobil sama dengan 40.000 ya. Massanya 4000, beratnya 40.000. Jadi kalau saya bilang massa saya 50.000, berarti berat saya itu 500 ya. Nah, ini massa mobil ini 4000, berarti beratnya atau gaya beratnya 40.000. Nah, dia berada di luas penampang yang besar. Perbandingan antara luas penampang besar dengan kecil itu 1:100. Jadi kalau ini 1 bagian, maka yang besar itu 100 bagian. Ya, bayangkan sendiri. Kalau 1:100. Nah, ini ukurannya 1, ini ukurannya 100 kali dari penampang yang kecil, itu maksudnya. Ya, ukuran penampang besar 100 kali dari ukuran penampang yang kecil. Yang ditanyakan, berapakah gaya dorongnya, gaya tekannya? Yang ini ditanyakan. Berarti ini gayanya yang menekan di P1. Jadi penampang kecil atau P1. Berapa di sini kita harus tekan sehingga mobilnya bisa terangkat? Apakah harus kita tekan dengan 4000? Nah, sekarang kita pakai hukum Pascal. P1 sama dengan P2. Berarti F1 persamaan Pascal dibagi dengan A1. Ya. Nah, luas penampang gaya di luas penampang kecil per luas penampang kecil sama dengan gaya di luas penampang yang besar, atau kita sebut ini V2, dibagi dengan luas penampang di yang besar atau A2. Yang ditanyakan yang ini, yang V, yang ini ditanyakan. Nah, kalau begitu sama dengan berapa? Yang ini ditanyakan, berarti ini pindah ke sebelah, ya. Ini pindah ke sebelah. A1-nya itu pindah ke sebelah. Berarti dia berubah persamaannya, ini A1 naik ke atas per A2. Kenapa A2? Karena ini dibawa per A2. Nah, dikali dengan V2. Jadi dia di atas dikali dengan V2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya. A1-nya berapa tadi? A1-nya tadi dikatakan A1 dan A2 itu 1:100. Berarti ini 1/100. Ya. Berarti V2-nya berapa? V2-nya berapa? V2-nya itu adalah 40.000. Iya, V2-nya itu adalah beratnya mobil. Nah, V2-nya itu adalah 40.000. 40.000, bukan 4.000 ya, 40.000. Berarti 1/100 dikali dengan 40.000 sama dengan berapa? 400. Iya, 400 ya. Jadi ini habis nolnya. Nah, berarti tinggal 400. Berarti untuk menekan luas penampang yang kecil, kita tekanan sebesar 400 Newton yang akan diteruskan ke penampang yang besar. Oke? Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini?
Atau ada yang tidak dimengerti sampai di sini? Silakan ditanyakan sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di hukum Archimedes. Ibu share tadi pagi ini videonya ya, karena baru jadi. Jadi sebuah beban yang digantung, awalnya beban itu seimbang, ya, seimbang. Tapi setelah dicelupkan air, masukkan air ke dalam beban tersebut, nah ternyata tuasnya atau sempitnya menjadi tidak seimbang, menjadi miring. Pertanyaannya, beban yang satu itu berada dalam air itu terangkat ke atas. Mengapa demikian? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Karena mengalami Sebut gaya namanya. apung, Bu. Sebut nama dan kelasnya. Saya Bu Dwi Reskiananda, Bu. Iya, silakan Dwi. Apa alasannya Dwi? Karena mengalami gaya apung, Bu. Karena mengalami gaya apung. Apa indikatornya di situ ada gaya apung? Apa indikatornya kalau di percobaan itu ternyata ada gaya apung? Ada yang bisa? Tidak ada? Oke, gaya apung itu apa? Saya, Bu. Siapa? Siapa namanya? Saya, Bu, Rafika Reseka. Ya, Rafika, silakan Rafika. Karena beban yang berada di dalam air mengalami gaya apung, yang dimana gaya apung itu, Ibu, gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam. Jadi gaya apung yang menyebabkan beban menjadi naik dan sumpit menjadi tidak seimbang. Oke. Jadi, sudah cocok ya. Jadi, indikatornya ternyata ada gaya apung bisa dilihat dari sumpitnya. Nah, berarti dia berubah menjadi tidak seimbang. Artinya apa? Ada yang berat, ada yang bagian yang ringan, sehingga tidak seimbang. Dari awalnya seimbang. Oh, berarti di sini sudah ada gaya apung. Di manakah gaya apung itu berada? Di mana gaya apungnya berada? Apa namanya? Di mana gaya apungnya berada? Di beban yang tercelup air. Berarti gaya apung itu berada dalam air. Ya, dia berada dalam air. Nah, kalau gitu gaya apung atau biasa kita sebut dengan gaya angkat, disebabkan karena adanya perbedaan tekanan hidrostatis di bagian bawah dan di bagian atas. Bagian bawah mana itu maksudnya? Ini di bagian bawahnya ini, ya. Di bagian bawah sini benda dan di sini itu berbeda tekanan hidrostatisnya. Bentar. Sehingga ada gaya apung atau gaya angkat, ya, karena perbedaan tekanan hidrostatis. Nah, yang menemukan pertama kali ini seorang ilmuwan yang bernama Archimedes, ya. Jadi Archimedes mengatakan bahwa sebuah benda jadi sebuah benda yang dicelupkan dalam zat cair sebagian atau seluruhnya, jadi biar itu sedikit saja atau semuanya, itu akan mendapatkan gaya ke atas, ya, gaya ke atas, yang dimana besarnya gaya ke atas ini sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau yang tumpah. Yang mana itu berat zat cair? Sebentar kita lihat. Jadi besarnya gaya ke atas berarti arahnya ke atas, ya, arahnya ke atas. Bagaimana besarnya itu gaya ke atas? Itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau yang tumpah. Nah, sekarang dilihat.
apa kalau tidak mau kau anu ndak belikan kau kue di luar ki, jalan ki, bukannya ini buka. Sekarang diperhatikan ya. Jadi sebuah beban, ini beban ini ya, ini bebannya ditimbang dengan menggunakan neraca pegas. Neraca pegas itu mengukur berat ya, mengukur gaya. Diukur dengan menggunakan neraca pegas. Nilainya itu setelah diukur nilainya 10 Newton. Ini nilainya. Beratnya ini beban 10 Newton. Nah, beban tersebut dimasukkan ke dalam air ya. Jadi beban ini dimasukkan ke dalam air. Kemudian ternyata diukur ya. Beratnya berubah. Berapa beratnya sekarang? Beratnya sekarang menjadi 7 Newton. Berarti ada yang berkurang. Ya. 10 ke 7 ada yang berkurang. Apa yang menyebabkan beban ini berkurang beratnya? Yang menyebabkan itu adalah gaya angkat atau gaya apung. Biasa kita tuliskan dengan FA. Ya. Ada gaya angkat. Ya, gaya angkat ditambah dengan 7 Newton ini itu sama dengan 10 Newton. Nah, pertanyaannya berapakah berat gaya angkat tersebut pada saat dicelup? Ya. Pada saat dicelup ini beban, airnya tumpah. Ya, airnya tumpah. Tumpahnya berapa? Tumpahnya 3 Newton. Berarti berat air yang tumpah ini itulah berat atau itulah gaya angkat. Ya. Besarnya gaya angkat sama halnya dengan berat zat cair yang dipindahkan atau yang tumpah. Itu besarnya gaya angkat. Ya, berarti FA bisa kita dapatkan dengan cara bagaimana? Berapa beratnya ini benda di udara, atau biasa kita sebut saja berapa benda WU ya, berat benda di udara, dikurangi dengan berapa berat benda itu ketika dicelup dalam air. Kita sebut W air ya. Itu adalah gaya angkat. Nah, bisa juga kita cari dengan menggunakan gaya angkat itu sama halnya dengan berat zat cair yang dipindahkan ya. Nah, beratnya yang ini ya, yang ini berat zat cair yang dipindahkan, berat zat cair yang tumpah itu sama juga dengan gaya angkat. Berarti ibu kasih simbol saja ini W. Di buku kalian itu menggunakan istilah apa tuh ya? Nah, kalau di buku kalian itu menggunakan WCP. Kita kasih sama saja ya, zat cair yang pindah. Ya. Jadi gaya angkat itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Berat masih sama, berat itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi bumi. Nah, massa di sini adalah massa zat cair. Kalau zat cairnya itu air, berarti di sini adalah massa air ya, yang dipindahkan. Ya. Nah, massa zat cair yang dipindahkan di sini, massa itu sama dengan tadi apa? Massa sama dengan rho dikali volume. Ya, tadi sudah dibahas di pertemuan di awal, massa per volume ini sama-sama yang dipindahkan ya, dikali percepatan. Oke. Ini massa zat cair yang dipindahkan.
Jelas sampai di sini? Jadi bisa kita gunakan rumus di atas untuk mengukur gaya apung, bisa juga kita gunakan rumus yang ini ya untuk mengukur gaya apung. Boleh berat benda di udara dikurang berat benda di air, atau gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Berat zat cair yang dipindahkan itu sama halnya dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan volume zat cair yang dipindahkan. Ya, ini volumenya, ini bukan volumenya seluruhnya, ini saja volumenya, ini dikali percepatan gravitasi. Jadi ini kedua-duanya, rho dengan G itu konstanta. Ya, sudah. Nah, yang ini saja bergantung, ya, berubah-berubah. Oke. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak bingung ya, Ki? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah bejana dimasukkan besi, beratnya itu besi 10 Newton. Jadi beratnya besi, berarti ini sebelum diukur ya. Nah, beratnya itu sama dengan 10 Newton. Ini sebelum dimasukkan ke dalam air. Ya. Nilainya 10 Newton. Air yang tumpah atau berpindah akibat adanya besi itu 3 Newton. Jadi ini 3 Newton. Berarti ini apanya? Ini gaya apung. Iya, ini adalah gaya apungnya atau ini adalah gaya angkatnya. Berarti gaya angkatnya itu sama dengan 3 Newton. Yang ditanyakan itu berapa berat besi itu dalam air. Berarti yang ini ditanyakan. Nah, ini ditanyakan. Ya. Berapa kira-kira? Berapa hasilnya kalau begini? Sambil ibu tulis. Gaya angkatnya itu adalah 3 Newton. Berarti berat zat cair ketika dalam air sama dengan 7 Newton. Iya, 7 ya. Bagaimana caranya? Tinggal dikurang. Siapa yang jawab ini? Siapa yang menjawab tadi 7? Saya, Bu. Siapa namanya? Namanya siapa? Arkani. Arkani. Oke, tepat ya, Arkani. Berat benda ketika dalam air itu adalah 7 Newton. Oke? Jelas? Ada pertanyaan? Bunda rekam kayak ada pertanyaan? Kalau tidak ada,